Pagi, Pak. Pagi RG, pagi Cakra, pagi DRL, ya, pagi Nes Pizarro. Selamat pagi Nes.
Selamat pagi kepada kelas 10 IPA semua. Pagi. Terima kasih telah masuk ke ruang matematika wajib ya. Terima kasih juga kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita diberikan nafas kehidupan ya. Kita selalu bersyukur. Begitu juga kedua orang tua, semoga kiranya dalam lindungan Tuhan yang melakukan aktivitas di luar rumah ya. Kemudian juga begitu saudara-saudara kita supaya tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih. Kemudian tadi ada rohani dari Victor Kota Barat. Mudah-mudahan sudah didengar ya. Sebelum kita melakukan kegiatan PCC kita, dahulu kita berdoa. Saya minta tolong satu orang. Cakra yang membuka, nanti yang menutup siapa ya? Iya, Marcelia ya, Aceh ya. Nanti yang untuk kegiatan kita Aceh. Oke, siap Aceh? Iya, Pak. Oke, silakan buka doanya tadi siapa ya? Saya, Pak. Oke, ya silakan. Thank you. Ya udah. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai pelajaran matematika umum. Ya Tuhan, berkati Pak Sagi yang akan mengajar. Ya Tuhan, semoga kita dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Pak Sagi. Dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih Cakra ya. Iya, kita masih ke pertidaksamaan linear dan ketidaksamaan kuadrat ya. Tapi minta tolong, saya belum cek pekerjaan yang sudah melaporkan tugas, tapi saya selalu buat komentar supaya diperbaiki. Ada beberapa yang masih kurang ya. Minta tolong, dan yang belum mengerjakan segera dikerjakan ya. Kemudian kalau misalkan materi itu tidak dimengerti, mohon juga ditanya. Mohon maaf untuk WA saya, karena WA itu kan harus terhubung dengan handphone, ya, ke laptop. Saya agak kesulitan, karena baterainya itu kayaknya harus diganti. Saya sudah tanya ke ganti baterainya minimum 150.000. Saya juga mengumpulkan 150.000, mikir-mikir juga saya. Terus untuk itu, kalau bisa ya, maka yang ikut lomba, saya minta tolong kalau boleh, nomor handphonenya itu diaktifkan di Telegram. Karena kalau Telegram, seberapa banyak pun dokumen yang masuk, apakah itu bentuk PDF ataupun dalam bentuk video, YouTube, Telegram itu sangat bisa masuk ketika, jadi dia hanya di handphone ataupun di laptop. Jadi tidak perlu handphone saya aktif, tetapi Telegram itu bisa menerima apa saja. Ya. Nah, jadi ada siswa yang sudah bergabung di Telegram saya, cuma kayaknya agak kurang aktif di Telegram. Nah, nanti kalau bertanya, silakan di Telegram saya ya, karena di Telegram itu saya banyak berkomunitas dengan matematika dan kimia ataupun perguruan tinggi. Jadi kadang-kadang saya dapatkan materi, saya share gitu. Oke, minta tolong ya di kelas komunitas, kalau boleh sih supaya kita aktif, boleh di Telegram. Kalau pakai laptop saya juga bisa melihat di Telegram ya. Tapi kalau WA
handphonenya harus aktif ketika kita menggunakan laptop yang online. Oke, itu aja dulu ya untuk informasinya supaya dimengerti. Nah, WA itu kadang-kadang saya buka jam 11, saya buka kadang-kadang jam 1 pagi. Jadi nggak tentu saya kalau di WA, tergantung kepada baterainya. Kadang-kadang saya cas masih 1% aja, satu hari 1%. Kadang-kadang bisa full, makanya kita bingung. Handphone berubah sih. Oke, ya, saya ambil materi saya dulu ya. Sabar dulu. Ada yang perlu saya review kembali tentang materi. Masih banyak kelas 10 itu daerah himpunan penyelesaiannya kemana sih? Nilai X itu yang kita dapatkan harus kita uji ketidaksamaannya melalui garis bilang. Oke, saya ulangi lagi ya. Ya, kalau kelas 11, kelas 10 masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Iya, ini harus kita mengerti tanda pertidaksamaan. Ini saya ulang-ulang. Mau ya. Oke. Ada namanya lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Ya. Kemudian sifat-sifat yang ada dalam pertidaksamaan ataupun ya terutama pertidaksamaan lebih dari atau kurang dari, selalu ada hukum komutatif. Pengertian hukum komutatif ini adalah jika salah satu ruas kita tambahkan atau kita kurangkan, maka kedua ruas itu ditambah atau dikurang. Misalkan sifat-sifat yang ada A lebih dari B atau B kurang dari A. Itu pengertiannya sama. Nah, kemudian jika A lebih dari B, kalau kita tambahkan atau kita kurangkan C, maka kedua ruas itu harus ditambah atau dikurang. Maka A tambah C lebih dari B tambah C. Jadi sama-sama kita tambahkan kedua ruas. Atau A kurang C lebih dari B kurang C. Jadi kalau di sini tidak ada perubahan tanda, ya, kecuali nanti di perkalian atau di penjumlahan. Contoh di sifat yang ketiga, A lebih dari B, ketika kita kalikan salah satu bilangan, maka misalkan kita kalikan di ruas kiri A kali C, maka di ruas kanan juga harus dikalikan menjadi B kali C. Namun di sini syaratnya C itu harus lebih dari 0. Arti lebih dari 0, di sini bernilai C itu positif. Apakah mungkin 1, 2, dan seterusnya. Atau mungkin setengah. Ya. Ketika A lebih dari B, kita kalikan, namun C-nya kurang dari 0, misalkan min setengah, atau min 1, atau min 1000, maka kedua ruas harus kita kalikan C yang kurang dari 0, namun tanda lebih dari. Kenapa? Karena C itu kurang dari 0, artinya nilai C itu negatif. Otomatis ketika kita kali ruas kiri ruas kanan, atau kita bagi ruas kiri ruas kanan, tanda lebih dari menjadi kurang dari. Ini yang perlu diingat, ya. Kadang-kadang kita lupa, ya. Kita ambil contohnya, misalkan. Ini tadi penjelasan yang tadi ya. Oke, misalkan ada soal di sini,
X tambah 1 lebih dari atau sama dengan 5. Berapakah nilai X? Berarti supaya dapat nilai X plus 1 ini harus dinolkan, berarti dikurang 1. Di ruas kanan juga dikurang 1. Nah, X lebih dari atau sama dengan 4. Nah, kalau kita gambarkan di garis bayangan, inilah X sama dengan 4. Tanda di sini selang tertutup. Apakah benar X lebih dari 4 atau sama dengan 4? Misalkan kita ambillah 5. Kalau kita ambil 5, kita ganti X ini menjadi 5. 5 ditambah 1 lebih dari 5. Apakah benar? Kelas 10 IPA, 5 ditambah 1 lebih dari 5. Apakah benar? Benar. Benar. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya harus diarsip ke kanan. Semakin positif. Nilai X semakin positif. Ya, ini dia. Ini. Jadi, X yang lebih dari 4 ini tak terhingga. Maksudnya, di sini pasti tak terhingga positif. Tanda tak terhingga itu seperti cacing, ya. Cacing dalam lagi jalan nyari makanannya, ya. Itu cacing tanah. Jadi tak terhingga positif, gitu loh. Coba kita uji misalkan di bawah 4. Yang gampang itu ambil 0. Ambil 0, ganti X menjadi 0. Substitusi X menjadi 0. 0 ditambah 1 lebih dari 5. Apakah benar? 0 ditambah 1 kan 1 ya? Apakah benar 1 lebih dari 5? Salah. Maka daerah yang di bawah 4 ini tidak memenuhi. Yang memenuhi di sini. Gitu loh. Ya. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Oke, yang B. Supaya nanti tidak ada yang keliru, saya selalu melihat cara-cara kalian mengerjakan. Tahapannya selalu saya perhatikan. Saya tidak pernah selalu melihat langsung hasilnya. Saya lebih fokus di prosesnya, supaya tahu saya tingkat ketelitian dan tingkat ketidaktelitiannya di mana. Gitu loh. Jadi kalau tidak teliti, pasti saya kasih komentar dan tidak saya nilai supaya diperbaiki. Itu ya. Walaupun yang lain benar. Oke? Begitu maksud saya. Ya. Oke. Contoh yang kedua. X kurang 1 kurang dari 5. Supaya kurang dari 5, kemungkinan boleh X0. Benar ya? Boleh X2. Boleh X1. Benar kan? Boleh X sama dengan, ya betul. Boleh X sama dengan min 1000. Boleh X sama dengan min 1 juta. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu negatif tak terhingga. Tuh. Min 1 ini kita nolkan, tambah 1 dong. Maka di ruas kanan juga ditambah 1, berarti X kurang dari 6. Kita tandai di sini. Selangnya itu karena dia kurang dari, ini selang terbuka. Tidak diarsir semua. Artinya, daerah himpunan penyelesaian daripada X kurang 1, kurang dari 5, itu daerahnya daerah negatif. Positif menjadi negatif. Dari positif, lama nilai positifnya berkurang, jadi nanti lama-lama negatif sampai tak terhingga. Berarti anggotanya adalah 5, 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 1000, min 10.000, min 1 juta, min 1 miliar, min 1 triliun, dan sampai tak terhingga negatif. Ya, itu maksudnya. Oke, maka daerah yang memenuhi adalah daerah
X kurang dari 6. Ingat, bundaran kosong menyatakan titik ujung yang tidak ikut menjadi anggota himpunan penyelesaian. Tapi yang di sini tadi diarsir X 4, ini artinya bundaran yang penuh menyatakan titik ujung yang ikut juga diperhitungkan. Jadi 4 ini termasuk anggota himpunan penyelesaian. Bisa dibedakan antara jawaban A dan B kelas 10 IPA? Bisa? Kok nggak ada suaranya? Iya, dijawab dong. Bisa, Pak. Ya, saya lihat lagi nih. Ini kita pahamin dulu. Bagaimana kita menggambarkan interval batas-batas di garis bilangan, ya. Terus daerah anggota himpunannya yang mana? Contoh ini, yang A. 2 kurang dari atas sama dengan X, dan X kurang dari 5. Saya tidak pernah baca 2 lebih kecil. Maksudnya lebih kecil gimana ya? Gitu ya. 2 lebih kecil dari 2. Nah, itu. Ini 2 ini lebih kecil dari 2 yang di depannya. Lebih kecil. Ada yang lebih besar. Bulat besar, bulat kecil. Nah, yang saya pahami lebih gitu seperti itu. Oke, saya ulangi ya. Ini hanya miskonsepsi aja, meluruskan aja. Apa yang kamu pahami waktu SMP ya, SD ya silakan aja diikuti. Tapi ingat, miskonsepsi perbedaannya harus ingat. Ya. Oke, 2 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari 5. Berarti 2-nya dihasil. 5-nya tidak dihasil. Berarti anggota himpunan penyelesaian ini adalah dimulai dari 2, 3, 4. Jadi hanya ada 3 anggota himpunan penyelesaiannya. Kalau didaftarkan, anggota himpunan penyelesaiannya itu dimulai dari 2, 3, dan 4. Jadi ada hanya 3 anggota himpunan penyelesaiannya. Itu maksudnya. Terus ini, X kurang dari atau sama dengan 1, atau X lebih dari 2. Pastinya daerah ini tidak memenuhi. Ini TM. Apa TM? Tidak memenuhi, Pak. Iya. M apa? Memenuhi. Memenuhi. Berarti ini memenuhi. Ini memenuhi. Memenuhi daerah negatif, memenuhi daerah positif. Itu ya. Paham ya? Jadi kalau kita ambil daerah himpunan penyelesaiannya yang memenuhi yang daerah negatif, itu dimulai dari 0. 0, sorry, mulai dari 0. Mulai dari min 2, min 2, min 3, min 4, min 5, min 1000, min 1 juta, min 1 M. Atau daerah himpunan penyelesaiannya dimulai dari 3, 4, 5, 6, 7 sampai tak terhingga yang bernilai positif. Di sini tak terhingga bernilai negatif. Oh, ini juga sama, tak terhingga daerah negatif, dan di sini tak terhingga daerah yang positif. Ini tidak memenuhi. Yang memenuhi di sini. Oke, itulah tanda, ya, tanda. Tapi ingat, kurang dari sama dengan berarti si X kurang dari atas sama min 1. Min 1 ini menjadi anggota himpunan. Artinya ikut diperhitungkan. Tapi di sini min 1 tidak ikut diperhitungkan. Di sini 2 yang bernilai positif ikut diperhitungkan, tapi di sini tidak. Tidak ikut menjadi anggota himpunan. Ya. Dia hanya sebagai batas saja, penjaga gawang. Sedangkan yang di bawah ikut didaftarkan. Itu maksudnya, inilah arti pertidaksamaan, mempunyai nilai batas-batas. Jadi dibatasi. Ya, kadang-kadang komunitas begitu juga dibatasi. Oh, komunitas remaja yang berambut kepang misalnya. Ya, komunitasnya yang berambut kepang.
Oh, remaja komunitas cowok yang berkacamata. Oh, yang berkacamata aja, yang berkacamata boleh. Tuh. Jadi ada batas-batas tertentu. Inilah kemampuan logika manusia. Ya. Tetapi Tuhan selalu membantu bagaimana ketidakterbatasan itu menjadi terbatas atau sebaliknya. Hanya sifat-sifat Tuhan itu seperti itu. Nah, begitu juga yang ini ya. Kalau coba kita lihat, ada yang X lebih dari atau sama dengan 2 ini. Ya. Terus ada lagi dan ya, ada kata dan, bukan kata atau. Dan X itu di antara 0 dan 4. Kita letakkan di antara 0 dan 4. Bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaiannya? Ini adalah sebuah irisan. Kita cari irisannya. Yang pertama, X lebih dari atau sama dengan 2 beririsan dengan 0 kurang dari X dan X kurang dari 4. Artinya X itu di antara 0 dan 4. Setelah kita gambar kedua garis, coba kalau kita tidak gambarkan garis bilangan, kita akhirnya nanti menebak-nebak himpunan penyelesaiannya, mana yang sama atau sesuai. Apalagi kalau pilihan ganda. Ini menjadi choice yang begitu, memilih 5 option, 1 option itu tingkat kebenarannya hanya 20%. Jadi 75%-nya salah. Kalau benar, itu hanya faktor luck, faktor keberuntungan. Kalau faktor keberuntungan itu hanya sekali-sekali, tidak terus-menerus. Kalau terus-menerus, berarti kamu punya mujizat. Dan kamu tidak akan sama dengan Tuhan. Dan tidak akan menyamai Tuhan. Jadi jangan sombong. Nah, setelah kita gambarkan di garis kedua bilangan, mana beririsan, kita lihat, tarik aja garis vertikal. Ternyata, daerah yang beririsan ini. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya, batas bawahnya menjadi 2 kurang dari sama dengan X, dan X kurang dari 4. Artinya, anggota himpunannya itu adalah 2 dan 3. Jadi hanya dia mempunyai 2 anggota himpunan, yaitu 2 dan 3. Karena 2 dan 3 inilah yang memenuhi pertidaksamaannya. Begitu juga yang B. Kita gambarkan 2 kurang dari sama X dan X kurang dari sama dengan 7. Kita gambarkan, ini dia, selang tertutup. Kemudian, ada lagi himpunan penyelesaiannya. 0 kurang dari X dan X kurang dari sama dengan 4. Kita letakkan. Irisan. Ternyata yang beririsan ini. Ya. Maka, daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah 2 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 4. Berarti anggota himpunan penyelesaiannya ada 3, yaitu 2, 3, dan 4. Nah, sementara di sini tadi 2 dan 3 saja. Coba, karena batas-batas tertentu, jadi anggota yang dipilih itu terselektif. Ya sama juga. Semua manusia berhak untuk masuk surga. Tetapi Tuhan selalu menyeleksi mana yang bisa masuk surga. Tidak semua. Makanya ada istilah dalam Alkitab, semua bisa terpanggil menuju Tuhan, menuju keabadian. Tetapi yang terpilih cuma sedikit. Tapi ya walaupun terpilih cuma sedikit, kita terhadap Tuhan harus optimis. Itu ya. Saya tanya dulu, apakah konsep ini bisa diterima dengan akal dan pikiran? Halo, kelas? Bisa ya? Oke, saya lanjut. Ini sudah lah, ini sudah pasti bisa. Kalau pecahan nanti ketemu, kalau kita menemukan sebuah
pertidaksamaan pecahan, ya, kadang-kadang Tuhan memberikan kreativitas di dalam pikiran dan otak kita. Pikiran dan otak itu dan hati itu harus selaras. Ya. Kalau nggak selaras, itu ada sesuatu yang dia pikirkan yang nggak selesai. Misalkan saya ambil nih, itu sudah dibuat. Iya. Iya. Kita perhatikan setengah X ditambah 2 kurang dari sepertiga X ditambah 4. Buku ini kan ada menolkan, jadi yang mengandung variabel ini dinolkan, dikurangi min sepertiga X. Di ruas kirim juga nanti menjadi dikurangi sepertiga X, ada seperenam X. Kadang-kadang bisa juga caranya, ya, misalkan saya tulis lagi setengah X ditambah 2 kurang dari sepertiga X ditambah 4. Boleh juga kedua ruas kita kali 6. Ya, kalau kita, kenapa harus Pak Saragi buat dikalikan 6? Apa maksudnya? Kelas 10 IPA. Kenapa Pak Saragi kali 6 kedua ruas? Apa tujuannya? Halo? Menyamakan penyebut yang nomor 3X. Yang lain ada? Boleh menyamakan penyebut? Ada lagi? Yang lain? Alasan yang lain? Halo? Ada berapa banyak lebih dari 18 ke bawah ya? Ada yang lain selain klien? Menyamakan penyebut? Di 0 kan, Pak? Supaya apa? Supaya apa? Sama. Ada yang lain? Ini kelamaan. Supaya tidak mengandung sebuah bilangan Yang per itu supaya hilang. Yang jelas, supaya pecahan biasa ini menjadi bilangan bulat. Gitu toh? Coba ya, kita cek. Setengah X kali 6 berapa? Setengah kali 6 berapa? 3. 3X. Ditambah 2 kali 6? 12. 2X toh? Benar? Akan sama ya. Baru ini kita nolkan 2X. Berarti 2X kurang 2X, 3X kurang 2X, X. Itu ya. Ini 12 ini kita nolkan, kurang 12, ini kurang 12. Selesai. Selesai? Apakah X kurang dari 12 ini memenuhi syarat? Kita harus garis, buat di garis bilangan. Anggaplah di sini 12. Mana yang memenuhi? Kita ambil daerah sini, di bawah 12. Kita ambil 0. 3 kali 0, 12. 2 kali 0 ditambah 24, 24. Apakah 12 kurang dari 24? Iya, Pak. Iya, berarti daerah sini adalah daerah yang memenuhi. Berarti arsirnya semakin ke kiri. Berarti semakin tak terhingga. Inilah daerah himpunan penyelesaian. Ini tidak memenuhi. Coba aja ambil misalkan 14 kali setengah 7 tambah 2, 9, kurang dari 14 dikali sepertiga, 14/3 ditambah 4, tidak memenuhi, ya kan? Karena ini aja sudah 3, ini dibuat, maka akan lebih gede di sini, di ruas kirinya.
tapi tidak memenuhi. Nah, inilah bagaimana cara menyelesaikan suatu pertidaksamaan yang mengandung bilangan pecahan. Boleh dengan diros kiri, boleh kamu kalikan dengan menggunakan KPK-nya. 2 dan 3 kan KPK-nya 6. Gitu ya. Begitu juga yang B misalkan, yang B. Ya. Yang B. Saya ambil slide. Yang B. Saya copy. Tolong di grade waktu saya play ya. Oke, yang B. Oke, penyebutnya kan 3 dan 4 ya, kelas 10 IPA. KPK 3 dan 4 berapa? Kelas IPA. KPK 3 dan 4 berapa? 12, Pak. 12. Berarti kedua ruas kita kalikan 12. X ditambah 1/3 kurang dari atas semerengan 3X kurang dari 2/4. Tadi kalian bilang kedua ruas ini kita kali 12. Maka kalau kita kali 12 berarti kita tulis dulu deh 12-nya ya. Di otak juga bisa. 12/3 berapa? 4 kali X ditambah 1. Benar ya? Kurang dari atas semerengan. 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 3X kurang 2. Jadi sudah sama seperti yang ini gitu loh. Supaya nggak bingung. Itu dari mana jalannya? Kedua ruas dikalikan KPK penyebut. Itu. Setelah kita samakan penyebut, ya, ada di sini terjadi hukum distribusi perkalian terhadap penjumlahan yang ada di ruas kiri, sedangkan yang di ruas kanan, hukum distribusi perkalian terhadap pengurangan. Maksudnya, angka 4 dan 3 itu harus bersekutu ke dalam kurung. Arti dalam kurung itu harus dikalikan. Ya, kenapa? 4 ini pun bagi rata ke X dan yang nilai konstan. Makanya itu akan menjadi 4X ditambah 4. Itu maksudnya. Ya. Kurang dari atau sama dengan 9X kurang 6. Seperti itu. Ya. Jadi terjadi hukum distribusi perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Setelah itu, barulah kita mengeliminasi 9X yang ada di ruas kanan itu harus kita eliminasi. Supaya hilang 9X harus dikurang 9X. Berarti di ruas kanan ditambahkan kurang 9X, di ruas kiri juga harus ditambahkan min 9X. Berarti 9X kurang 9X 0, 4X kurang 9X berapa? Min 5X. Ini, Itu ya. Kurang dari atas sama dengan. Plus 4 yang ada di ruas kiri. Ya, betul. Yang nilai konstan di ruas kiri ini harus kita eliminasi. Atau kita nolkan. Atau kita hilangkan. Berarti dikurang 4X ruas kiri ruas kanan.
min 6 kurang 4x min 10. Oh, supaya x nilainya jomblo, maka min 5 yang ada di rows kiri kita kalikan 1/5 atau kita kalikan dibagi 5. Ingat, jika yang kita kali adalah min 5 atau C-nya kurang dari 0, maka tanda harus berubah. Kurang dari atas sama dengan akan menjadi lebih dari atas sama dengan. Maka ada lagi konsep di sini yang harus diingat. Kedua ruas kita kalikan min 1/5. Maka ini tandanya akan menjadi lebih dari atas sama dengan. Itu tadi sifat ya. Maka ini akan menjadi X, ini akan menjadi 2. Tuh. Ya. Kenapa? Di sini tadi bahwa min 1/5 ini kurang dari 0. Maka tanda harus berubah. Tuh. Apakah memenuhi syarat? Harus diuji di sebuah garis bilangan. Tandanya tanda selang tertutup. Ini di luar. Coba kita uji ruas kiri. Kurang dari 2, 0. Apakah 0 memenuhi? Kita coba di sini. Ini aja. 0. Berarti 4 kali 1, 4. 0. 3 kali min 2, min 6. Apakah 4 kurang dari sama dengan min 6? Tidak memenuhi kan? Daerah ini tidak memenuhi. Baru pastilah ini yang memenuhi. Tuh, dia tak terhingga bernilai positif. Maka daerah himpunan penyelesaian ini adalah X, di mana X lebih dari sama dengan 2 dan X lebih dari 2. Itu dia. Jadi sama dengan contoh itu. Ya. Oke. Kita masuk ke pertidaksamaan kuadrat. Ambil contoh ini. Masa lagi Iya. 4 menit lagi ya, Kak? Oke. Ini satu contoh ya. Ya. Kemudian tadi ada garis bilangan ini. Saya jelaskan dulu. Ini ada pertidaksamaan kuadrat, ya. Ingat. 6 yang ada di ruas kanan ini harus dinolkan. Maka supaya 0 atau dieliminasi dikurang 6. Kalau kurang 6 berarti ruas kanan sudah 0. Itulah artinya pertidaksamaan kuadrat. Bagaimana cara kalau ada suatu pertidaksamaan kuadrat, wajib hukumnya pembuat nol fungsinya harus kita cari. Artinya, jika pembuat nol fungsi kita cari y-nya sama dengan 0. Kan gitu ya. Maka supaya bisa, kalau ada suatu pertidaksamaan kuadrat atau persamaan kuadrat, wajib hukumnya difaktorkan pembuat nol fungsinya. Artinya kita buat pembuat nol fungsinya begini.
Nah, ini pembuat non fungsinya. Ya. Coba supaya kita dapat hasil jumlah akarnya adalah, hasil anggap akar-akarnya itu adalah X1 dan X2 atau pembuat non fungsinya adalah X1 dan X2 dengan syarat I sama dengan 0. Hasil jumlah akar itu adalah 5. Hasil kali akar 1 kali min 6, min 6. Berapa nilai akar X1 dan X2-nya kan gitu ya. Biasanya kalau dijumlah supaya hasilnya negatif, yang negatif itu min 1, yang positif itu adalah 6. Coba kita cek. 6 kali min 1 min 6. 6 dikurang 1 adalah 5. Atau min 1 tambah 6 adalah 5. Ini memenuhi. Maka, kalau kita masukkan di sini X-nya, berarti berapa? Di sini plus 1, lawan dari sini ya. Di sini min 6. Salah ya. Ini 6, 6 minus 1. Itu ya. Kalau kita ambil nanti ada X1-nya, ini jadi dinolkan, dikurang min 6, ini dinolkan tambah 1. Jadi akar-akarnya itu adalah berapa? Min 6 dan min 1. Itu kebalik ya. Jadi kalau dijumlah ini yang sesuai. Min 1 kali 6, min 6. Min 1 tambah 6 adalah 2. Tapi akar-akarnya X sama dengan min 6 dan X2 sama dengan 1 dari sini. X tambah 6 sama dengan 0. X di sini adalah min 6. X kurang 1 sama dengan 0. X2 adalah 1. Oke, ini hanya menguji aja tadi. Ini hanya uji aja. Maka kita gambarkan di garis bilangan. Min 6 di sini selangnya terbuka. Di sini min 1 ya. Supaya memenuhi, kita coba uji daerahnya mana yang memenuhi. Ambil 0 di antara min 6 dan 1, 0. Masukkan ke sini. Masukkan 0 ke sini. 0 tambah 2 ditambah 5 kali 0 kurang 6, kurang dari 0. Memenuhi ya. Jadi ini daerah memenuhi. Coba kita uji yang misalkan 2. 2 pangkat 2, 4. 5 kali 2, 10. 14. 14 kurang dari 6. 8. Apakah 8 kurang dari 0? Tidak. Maka ini daerah tidak memenuhi. Ini juga pasti tidak memenuhi. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah X di mana min 6 kurang dari X dan X kurang dari. Pak, Pak,
Guys, suara gua masih ada nggak? Keputus tadi ya, saya ngomong sendiri. Halo, kelas 10 Iya, Pak. ini kayaknya terputus tadi ya. Untuk itu terima kasih sudah bergabung di room saya. Silakan tutup doa. Yuk.
Halo, yang tutup doa sampai sekarang? Assalamualaikum. Ya, silakan. Teman-teman dan pagi lagi mari kita bersatu dalam doa. Doa kami dalam keadaan kedua, terima kasih atas berkat permintaanmu, kami sudah menyelesaikan pelajaran kami pada hari ini ya Bapak. Terima kasih dari awal pengambil akhirnya Kau masih menyertai kami walaupun sedikit ada kendala ya Bapak. Sebentar juga kami akan melanjutkan aktivitas kami berdoa untuk masyarakat yang telah mengajarkan kami pada hari ini. Ini dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, terima kasih Asal. Nanti yang apa tadi, yang pengumuman tadi, nanti aja saya mau masuk lagi ke jam 9. Kira-kira mungkin di atas jam 1 aja ya, Clay ya. Oke, Clay? Oke, Pak. Oke, thank you. See you next time, kelas 3. Thank you. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih. Thank you, Pak. Yuk.